Panduan teknis budidaya ikan koi. Ikan koi merupakan jenis ikan mas atau karper. Nama ilmiahnya adalah Cyprinus caprio. Ikan ini dihasilkan dari perkawinan silang dari berbagai macam ikan mas. Ikan koi dipopulerkan oleh bangsa Jepang. Banyak versi yang menerangkan asal-usul ikan koi. Di Indonesia, ikan koi mulai populer sejak tahun 1960-an. Saat itu Presiden Soekarno diberi hadiah berbagai macam ikan koi oleh pemimpin Cina. Kemudian Presiden memberikan ikan tersebut kepada para pembudidaya ikan di Batu, Jawa Timur untuk dikembangbiakkan. Benih ini menjadi cikal bakal pengembangan koi lokal. Meskipun kualitas koi lokal masih dipandang sebelah mata, perkembangan usaha budidaya ikan koi terus berkembang. Usaha budidaya ikan koi berkembang baik di daerah Blitar, Jawa Timur. Dari waktu ke waktu, ikan koi lokal ini mengalami peningkatan kualitas. Pangsa pasar semakin terbuka bagi para pembudidaya dengan semakin mahalnya koi impor. Ikan koi lokal menjadi lebih bersaing dari segi harga. Budidaya ikan koi cukup mudah dilakukan. Tahapan-tahapannya hampir sama dengan budidaya ikan mas. Hanya saja yang menjadi krusial adalah ketersediaan bibit berkualitas. Kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah budidaya ikan koi. Memilih indukan untuk budidaya ikan koi. Memilih indukan memegang peranan penting dalam budidaya ikan koi. Indukan yang bagus secara genetis akan menghasilkan keturunan yang bagus, begitu kira-kira hukum umumnya. Indukan berkualitas biasanya dimiliki oleh penangkar atau para penghobi. Bila kesulitan menemukan indukan yang baik, bisa dengan jalan meminjamnya dari para penghobi. Penghobi biasanya mengoleksi ikan koi yang berkualitas, baik untuk dipelihara sendiri maupun untuk kontes. Namun para penghobi ini rata-rata tidak memiliki keterampilan atau waktu untuk mengawinkan ikannya. Padahal untuk menjaga agar ikan tetap bugar, salah satunya harus dikawinkan jika telah tiba waktunya. Di sini pembudidaya bisa kerjasama dengan pemilik ikan, di mana pemilik diuntungkan karena ikannya bisa dikawinkan dan pembudidaya bisa mendapatkan keturunan berkualitas. Sebagai imbalannya, biasanya si pemilik dipersilakan memilih 1 atau 2 ekor ikan hasil perkawinan. Selain keturunan atau sifat genetis, calon indukan ikan koi harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Umur ikan sudah cukup matang, lebih dari 2 tahun. Memiliki jenis yang sama atau mendekati, misalnya kohaku dengan kohaku. Bentuk tubuh ideal, dari atas tampak seperti torpedo. Gaya berenang tenang dan seimbang, warna cemerlang dan kontras. Sehat, gerakannya gesit, tidak banyak diam di dasar kolam. Indukan jantan dan betina telah matang gonan. Pemeliharaan indukan ikan koi. Sebaiknya calon indukan ikan koi dipelihara dalam kolam khusus. Kedalaman kolam setidaknya 150 cm, lebih dalam lebih baik. Kepadatan kolam juga harus diperhatikan. Kolam berukuran 4 x 5 meter, maksimal diisi 20 ekor indukan betina atau 40 ekor indukan jantan. Hal ini karena indukan betina biasanya lebih besar dari indukan jantan. Indukan betina dan jantan dipelihara di kolam yang berbeda. Manfaatnya agar saat dipijakan, indukan tidak perlu mengalami pemberokan lagi. Secara umum pemeliharaan kolam indukan sama saja dengan pemeliharaan kolam pembesaran. Pakan yang diberikan berupa pelet berukuran 8 mm. Asumsinya ikan koi yang berumur lebih dari 2 tahun sudah berukuran minimal 60 cm.
Jumlah pakan yang diberikan sekitar 3 hingga 5% dari bobot tubuhnya dalam satu hari. Frekuensi pemberian pakan 2 hingga 4 kali. Pemijahan ikan koi. Tempat pemijahan. Sebaiknya kolam pemijahan terbuat dari semen dan di permukaannya diplester. Hal ini untuk menjaga agar sisi ikan tidak rusak bila terjadi gesekan saat proses pemijahan. Ukuran kolam variatif, biasanya sekitar 3 kali 6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm. Kolam harus memiliki saluran masuk dan keluar. Pada kedua saluran tersebut harus dipasang saringan halus. Tujuannya agar tidak ada hama pengganggu yang masuk ke kolam dan telur atau larva hasil pemijahan tidak hanyut keluar kolam. Sebelum diisi air, kolam harus dijemur dan dikeringkan terlebih dahulu. Gunanya untuk memutus siklus bibit penyakit yang mungkin ada dalam kolam. Air yang dipergunakan untuk mengisi kolam hendaknya diendapkan terlebih dahulu selama 24 jam. Ikan koi senang menempelkan telurnya pada media yang ada dalam kolam. Oleh karena itu, sediakan kakaban yang terbuat dari ijuk atau bisa memanfaatkan tumbuhan air. Untuk memperkaya kadar oksigen, pasang air rotor pada kolam pemijahan. Proses pemijahan. Setelah kolam pemijahan siap, masukkan indukan ikan koi betina terlebih dahulu. Pemijahan biasanya berlangsung malam hari sehingga induk betina bisa dimasukkan pada sore hari. Biarkan indukan betina beradaptasi dengan kondisi kolam agar tidak stres. Setelah 2 hingga 3 jam, indukan jantan bisa dilepaskan di kolam pemijahan. Jumlah indukan jantan yang dimasukkan 3 hingga 5 ekor. Hal ini untuk menghindari kegagalan dalam pemijahan dan semua telur yang dikeluarkan indukan betina bisa terbuai. Sebenarnya bisa saja menggunakannya satu jantan apabila ukuran si jantan cukup besar, namun resiko kegagalannya lebih tinggi. Pemijahan biasanya berlangsung sekitar pukul 11 malam hingga dini hari sebelum matahari terbit. Selama masa itu akan terjadi aksi kejar-kejaran di mana si betina akan menyemprotkan telurnya pada kakaban. Setelah telur menempel, indukan jantan akan menyemprotkan spermanya untuk membuahi telur tersebut. Setelah proses pemijahan selesai, segera angkat indukan-indukan tersebut dari kolam pemijahan. Apabila indukan dibiarkan di kolam, dikhawatirkan akan memakan telur-telur tersebut. Biarkan telur-telur yang ada di kolam untuk menetas. Penetasan larva. Telur-telur yang menempel pada kakaban atau tanaman air harus terendam dalam air. Oleh karena itu, berikan pemberat pada kakaban. Pada keadaan normal, suhu sekitar 27 hingga 30 derajat Celcius, telur akan menetas dalam waktu 48 jam. Jika suhu air terlampau dingin, penetasan akan lebih lama. Bila terlampau panas, telur bisa membusuk. Setelah telur menetas, kakaban atau tanaman air bisa diangkat. Larva yang baru menetas masih menyimpan persediaan makanan yang bisa bertahan hingga 3-5 hari. Apabila persediaan makanan sudah habis, buaya ikan koi mulai membutuhkan pakan. Pakan yang bisa diberikan pada buaya umur 5 hari adalah kuning telur yang telah direbus. Kemudian kuning telur tersebut dilumatkan dan dicampur dengan air. Perhatikan pemberian pakan jangan sampai berlebihan dan mengotori air kolam. Bila ada sisa pakan, segera dibersihkan. Beberapa penangkar tidak menganjurkan pemberian pakan kuning telur karena mudah membuat kolam kotor dan menyebabkan kematian massal. Sebenarnya yang paling diinginkan burayak adalah pakan hidup. Oleh karena itu bisa diberikan kutu air atau damnia dan moina yang telah disaring. Penyaringan kutu dilakukan hingga burayak berukuran 1 cm.
Bila sudah lebih besar bisa diberikan kutu yang tidak disaring atau udang Artemia. Cacing sutra bisa diberikan bila ukuran burayak sudah mencapai 1,5 cm. Pemberian pakan tersebut berlangsung hingga burayak berumur 3 minggu. Setelah itu ikan dipindahkan ke kolam pendederan. Kolam pendederan adalah kolam untuk memelihara ikan koi hingga berumur 3 bulan. Pada umur ini biasanya ukuran ikan koi telah mencapai 15 cm. Ukuran kolam 3x4 dengan kedalaman 40 cm bisa menampung 250 hingga 300 ekor anak ikan koi. Pada fase ini pelet sudah bisa diberikan sebagai pakan ikan. Berikan pelet berukuran kecil berukuran 250 mikron. 1 ons pelet cukup untuk 1000 ekor ikan koi. Pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari. Untuk membentuk warna, berikan sesekali cacing sutra atau udang Artemia. Setelah anak ikan berumur 3 bulan, bisa diberikan pelet kasar sesuai takaran. Berikan pelet hingga ikan kenyang. Bila dalam tempo 5 menit pakan tidak dimakan dan tersisa di kolam, berarti ikan sudah kenyang. Pemberian pelet dilakukan 2 hingga 3 kali sehari. Penyortiran ikan koi. Penyortiran ini berguna untuk menentukan tingkat harga. Ikan koi yang berkualitas tentunya dihargai lebih tinggi. Penyortiran dalam budidaya ikan koi sudah bisa dilakukan sejak ikan berumur 1 bulan. Pada umur tersebut ikan cukup kuat untuk dipindah-pindahkan, atau kalau ingin lebih aman, lakukan setelah ikan berumur 3 bulan. Faktor-faktor penyortiran didasarkan pada ukuran badan, bentuk, dan kualitas warna. Ikan koi digolongkan berdasarkan ukurannya, kecil dengan yang kecil dan ukuran besar dengan yang besar. Sedangkan untuk badan dipilah dari bentuk yang tidak bagus. Bentuk badan yang bagus harus proporsional. Badannya membulat seperti peluru, tidak terlalu panjang. Siripnya simetris dan gerakannya tenang tapi mantap. Pemilihan juga dilakukan terhadap ikan yang warnanya cerah dan memiliki garis batas yang tegas. Koi yang baik memiliki batas warna yang kontras. Tidak ada gradasi warna pada batas-batasnya. Untuk seleksi lebih lanjut terhadap standar internasional kualitas ikan koi berdasarkan jenisnya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.